Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, pagi ini kita kembali berkumpul bersama di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Buat tadi malam yang masih melek setengah 12 atau jam berapa ya? Saya di kantor itu kursinya geser sendiri. Ini apa saya mau pingsan gitu. Ternyata ada update gempa di ruangan gereja ini bunyi kretek loh. Ya ampun. Iya. Iya. Puji Tuhan kita masih bisa berkumpul tempat ini. Saya ingin menyambut Saudari atau Ibu Elizabeth Saragih dari Jalan Mawar Kelapa 2 Wetan. Silakan berdiri. Terima kasih boleh bersama-sama dengan kami. Kiranya menikmati berkat Tuhan dalam kebaktian pagi ini dari GBI Kelapa Gading. Terima kasih. Mari kita perhatikan beberapa pengumuman dan warta jemaat. Sebelumnya toleh kanan dulu, toleh kanan ya. Kanan saya nggak tahu, kanan saudara boleh atau kiri saudara boleh. Lalu beritahu sampingnya, semangat. Ini jaga-jaga nanti pas khotbah ya. Persiapannya sekarang. Sehingga pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama pagi ini, Persekutuan KPW Ciracas akan diadakan hari ini Minggu 28 April 2024 jam setengah 6 sore menggunakan gedung gereja, tapi tuan rumahnya keluarga Bapak Simon Daniel. KPW Ciracas silakan bersekutu sore malam hari ini di gedung gereja. Acara ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Cibubur ulang tahun ke-34 akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Mei 2024. Mohon tiap kelompok pembinaan warga untuk menyiapkan penampilan talenta. Nanti akan ada rapat ya. Slide berikutnya. Ini ada yang terlewat ya. Oke. Karena persiapan ulang tahun gereja, Paduan Suara Narwastu, ini Paduan Suara Dewasa, akan mengadakan latihan setiap hari Sabtu jam 7 malam dimulai hari Sabtu besok 4 Mei ya. Selanjutnya Persekutuan Kelompok Pembinaan Warga Cibubur akan diadakan pada hari Jumat 17 Mei 2024 jam 7 malam di rumah keluarga Bapak Edi Sulistiono. Silahkan KPW Cibubur mempersiapkan diri. Terus dukung dalam doa Camp Pria Baptis Indonesia secara nasional diselenggarakan oleh Gabungan Gereja Baptis Indonesia pada tanggal 22 sampai 24 Mei 2024 di Wisma Kinasih Bogor, Jawa Barat. Silakan kaum pria yang berminat ikut untuk mendaftarkan diri. Gereja Baptis Indonesia Cibubur ada 3 kantong persembahan, merah untuk persembahan perpuluhan, emas untuk pembangunan gedung gereja, biru untuk TPW Namotrasi. Silakan memberi menurut dorongan Roh Kudus. Berapapun yang Bapak Ibu Saudara berikan asal sukacita dan ikhlas. Bagi yang mengikuti secara online bisa memberikan persembahan via transfer ke rekening BCA atas nama Krisnawati 8770859027 akan dilaporkan di WhatsApp grup gereja. Jika ada koreksi mohon memberitahu gembala sidang. Informasi, panitia perancang sepakat untuk memberi bantuan sebesar 1 juta untuk perbaikan aspal STBI Semarang dari dana titipan bantuan STBI. Jadi kita setiap bulan menyisihkan Rp250.000, biasanya diberikan untuk STBI baik yang di Semarang ataupun Jakarta. Ini sudah lama tidak digunakan dan uangnya ada, lalu kondisi aspalnya itu bukan yang kepalanya botak ya, yang sebelahnya. Itu aspalnya STBI seperti itu ya. Jadi mereka perlu bantuan, pengaspalan membutuhkan 160 juta dan kita sebagian kecil dari gereja-gereja yang dimintain sumbangan kita memberikan 1 juta. Sehingga ini
tidak dimintakan persetujuan jemaat, tapi menginformasikan bahwa ada uang dari gereja keluar untuk membantu STBI Semarang. Slide berikutnya. Data kehadiran minggu lalu, kebaktian doa Rabu 17 April di gedung gereja 24, secara online 21 orang, sekolah minggu di gedung gereja 67 orang guru dan murid, kebaktian minggu 89 orang. Lalu data namotrasi, kebaktian doa hari Kamis 18 April 15 orang, kaum muda namotrasi hari Sabtu 20 April 8 orang, sekolah minggu 21 April 30 orang, kebaktian anak 17 orang, kebaktian minggu 37 orang itu di namotrasi. Terus doakan namotrasi. Petugas hari ini pembawa acara Bapak Awi Halimiarja, singers Saudara Tristan, Ibu Yulia, pemain musik Saudara William, Saudara Aaron, Saudara Damas, Bapak Thompson, slide dari Venesia, Pak Bagia Suryan digantikan, OBS Saudara Anthony, sound system Bapak Simon Daniel, persembahan Saudara Boy dan Saudara Peter, penerima tamu Ibu Purwanti, Ibu Lina, keamanan Bapak Suroso. Mempersiapkan diri petugas minggu depan, hari Rabu, renungan Bapak Dinar Andri, pembawa acara Bapak Bagia Suryan, pemain musik Saudara Kevin Mardika, operator slide Angel Brilian, OBS Saudara Anthony Halim, operator sound system Bapak Purnomo. Pembukaan sekolah minggu depan 5 Mei 2024, Ibu Purwanti diiringi pemain musik Saudari Violeta Arianti. Petugas kebaktian minggu depan, pembawa acara Saudara Stefania Tristan, singer Ibu Tini, Saudari Valentina, pemain musik Saudara John Lee, Bapak Edi Sulisiono, slide Saudara Kevin, OBS Saudara Damas, sound system Bapak Sony Ondang, persembahan Ibu Grace dan Ibu Yulia, penerima tamu Bapak Halomuan, Ibu Deborah, keamanan Bapak Dinar Andri. Silakan mempersiapkan diri petugas minggu depan. Dari mimbar saya mengucapkan selamat ulang tahun tepat hari ini Ibu Lita Andriani. Hadir? Mana? Oh, di tugas di luar ya. Lalu hari Rabu 1 Mei ulang tahun Pria Baptis Cibubur yang ke-29. Ada apa ini Pria Baptis Cibubur, mau touring atau apa? Atau badminton, sudah lama enggak badminton. Serah PBI, silakan persiapkan kalau mau dirayakan. Selamat ulang tahun Ibu Lita, selamat ulang tahun Pria Baptis Indonesia Cibubur. Bapak Ibu Saudara bisa mengucapkan melalui WhatsApp gereja atau melalui bertemu orangnya secara langsung. Demikian pengumuman dan warta jemaat. Mari kita masuki kebaktian pagi ini dengan khidmat. Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan. Tetap semangat, jangan ngantuk. Suasana Lebaran yang kemarin liburan, yuk udah kita selesai, jangan dibawa-bawa terus. Jadi udah kita mulai semangat ibadah lagi, dan kiranya kita mempunyai satu kerinduan yang sama. Kita datang pada pagi hari ini untuk mengucap syukur, dan kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan lanjut ibadah pagi hari ini, Minggu 28 April 2024. Panggilan berbakti terambil dari Mazmur 143 ayat 8 sampai dengan ke-10. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkau Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menentukan aku di tanah yang rata. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian penyembahan Roh Kudus Kau hadir di sini. Kudus
Kau hadir di sini, Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha kasih dan maha besar. Kami mengucap syukur ya Allah Bapa, kalau pada pagi hari ini Engkau kumpulkan kami bersama di tempat ini ya Tuhan. Semua itu karena kebaikan Tuhan, serta perlindungan dan pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, pada saat ini kami mohon, lingkupi kami yang ada di ruangan ini ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh beribadah dengan hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati seluruh petugas yang bertugas pada pagi hari ini ya Tuhan. Itu juga dengan hamba-Mu, Pendeta Aryo Basuki, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus memimpin dan menerangi mereka ya Tuhan, sehingga firman yang disampaikan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan jadikanlah kami tanah yang subur bagi firman-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu tidak hanya kami dengar, tapi kami boleh menaati dan melakukan kehendak firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di surga, ampuni dosa dan kelemahan kami, layakkan kuduskan kami ya Tuhan, untuk datang menyembah hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan penuh kuasa, kami serahkan doa kami. Haleluya, amin. Jemaat tetap berdiri, kita akan nyanyian Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Roh Kudus akan memberi kekuatan. Jangan pernah lelah bekerja bersama Tuhan, karena Tuhan akan selalu mencukupkan atas segalanya. Kita akan nyanyikan nyanyian kesaksian iman, Jangan Lelah. Jemaat boleh bertepuk tangan.
lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jemaat silakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan ke-15. Saya akan membacakan ayat yang genap, jemaat sekalian membacakan ayat yang ganjil. Saya akan memulai terlebih dahulu. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian firman Tuhan yang nanti akan dijabarkan oleh Pendeta Aryo Basuki. Kita lanjutkan dengan nyanyian kesaksian iman terambil dari NP 95, Roh Kudus turunlah. Roh Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku.
dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api-Mu lah membakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Bagaikan surya pagi menyegarkan dunia, kuasa-Mu membangkitkan jiwa layu dan lemah. Curahkanlah berkat karunia, jadikan hidupku padamu saja berserah. Syukur padamu Roh Kudus yang sudah memberi bahasa dunia baru yang sempurna dan suci. Jadikanlah semakin berseri iman dan pengharapan serta kasih yang bersih. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik berupa persembahan dan persepuluhan. Seruan memberi terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kami mohon Boy untuk membawakan doa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu berkumpul bersama untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan dan persepuluhan kami atas berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima selama 1 minggu ini. Engkau berkati ya Bapa, kiranya persembahan dan persepuluhan kami ini akan dapat digunakan untuk terus memperluas kerajaan-Mu di dunia ini, dan terlebih untuk Gereja Baptis Indonesia Cibubur sehingga dapat digunakan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami ini, hanya kami sempurnakan di dalam diri anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Sementara kantong persembahan dan persepuluhan diedarkan, kita akan nyanyikan lagu persembahan dan persiapan firman Tuhan, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di tahta-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku.
Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kami persilakan Pendeta Aryo Basuki untuk naik atas. Di altar-Mu menyembah-Mu. Mari kita berdiri. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di Kamu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup menuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu, dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di Kamu menyembah-Mu. Kami persilahkan Roh Kudus-Mu berkuasa atas hati pikiran seluruh keberadaan kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan maupun kami semua yang belajar firman Tuhan ini, agar kami menikmati berkat firman Tuhan ini seutuhnya, menjadi kekuatan, penghiburan, koreksi, juga menjadi pedoman, pelita dan terang bagi jalan kehidupan kami. Waktu dan kesempatan ini Tuhan berkuasalah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon pimpinan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya ingin menyambut Saudara Yosua Roma dari Perum GPR Babelan yang bersama-sama kita berbakti tempat ini. Ada? Sebelah mana? Terima kasih atas kehadirannya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau dari tadi memperhatikan lagu-lagu yang kita nyanyikan sepanjang kebaktian, seolah-olah hari ini peringatan Pentakosta ya, karena kok Roh Kudus semua Pak Pendeta. Bukan, hari ini belum hari Pentakosta, karena Pentakosta itu 40 hari setelah Yesus menampakkan diri baru kemudian ada peristiwa Pentakosta ya. Tapi Yesus bangkit, kemudian 40 hari menampakkan diri, dan setelah itu hari 10 hari, saya lupa hitungannya ya. Makanya baru terjadi peristiwa di Kisah Para Rasul pasal 2. Tapi hari ini bukan hari Pentakosta, tapi ayat yang akan kita bahas sebagian besar berkenaan dengan Roh Kudus, sehingga ayat-ayat yang lagu-lagu yang saya pilih untuk kita nyanyikan hari ini adalah
banyakkan Roh Kudus ya. Mohon siap tim multimedia, setelah ini ada video yang harus ada suaranya, jadi sound system perlu siap, harusnya sudah terhubung dengan laptop ya. Belum? Sungguh suatu yang menyedihkan Bapak Ibu Saudara, bahwa beberapa gereja yang dinamai dengan peristiwa di Kisah Para Rasul pasal 2, gereja Pentakosta maksud saya, itu kadang-kadang tidak menghormati peristiwa itu, tidak menghormati Roh Kudus, bahkan mungkin beberapa orang menganggapnya sebagai penghinaan terhadap Roh Kudus, karena mengaitkan peristiwa, kejadian, perbuatan sesuatu yang bukan karya Roh Kudus. Contohnya video berikut ini. Klik. Hey everybody, hope you're doing well. This is a collection of Toronto Blessing Chaos. Di So Toronto, let's jump Kanada, right in. 94 terjadi peristiwa ini. This mishmash of lunacy was put together by our friend from Long for Truth. I highly recommend his channel, especially if you are looking for in-depth reviews on some of the past folks labeled as false teachers, such as William Branham, John G. Lake, Charles Parham, and Smith Wigglesworth. He's got a unique skill of finding old newspaper reports and past info on these guys. Most of what you're about to see is from the Toronto Blessing, although there's bits included that display the same unbiblical behavior in churches today. Fasten your seatbelt. Pendetanya berkhotbah, We siapkan may sabuk have a bit of pengaman. turbulence tonight. Ini tidak ada di dalam Alkitab, yang Bapak Ibu Saudara akan lihat tidak ada di dalam Alkitab, bahkan ini manifestasi aneh yang terjadi di Kebangunan Rohani Toronto, Kanada. Tapi yang disalahkan penyebab ini semua adalah Roh Kudus katanya. Berikut ini. Allah tidak menciptakan kekacauan, Allah menciptakan ketertiban. 1 Korintus 14:3. Ya. Itu orang-orang yang katanya kepenuhan Roh Kudus di Toronto ya. Have you ever seen that? I said, no, I haven't. Have you ever seen it? No, I haven't. I mean, I'm pretty sure this is you, Lord, but what's going on here? It was completely, totally life transforming. They think Toronto's something. Wait till they come to Boston. Father, we want all of what you have. All of what you have. Lord, we want all that you have. All that you have. Yes. Shabba. Shabba, shabba. Touched me last night. When John touched me last night, it was like I had a transplant. It was a transplant. God gave me a new heart, and I could love that man down there that I hated when I came here, because God used it, and now I want another dream. I was just this quiet little Mennonite. Katanya dipenuhi Roh Kudus, membaca Alkitabnya harus And Lord, if it blows our little minds, let them be blown. tertawa dalam roh yang tidak bisa dikendalikan. Luke. Chapter 2. It's a love story. Orang yang dipenuhi Roh Kudus katanya menceritakan kasih Allah kepada manusia dengan cara begitu. Father, we want all of what you have. All of what you have. Tertawa dalam roh, nggak bisa berhenti.
Thank you, Lord. Father, we want all of what you have. All of what you have. John and Carol had a barrel in the marketplace. Whoa! Shabba. Shabba, shabba. Father, we want all of what you have. All of what you have. And the Lord said to me, will you howl for me? So Katanya Tuhan berkata kepada dia, apakah kamu mau menggonggong bagiku? Dia menggonggong. Verse. We thank you. Lord just reminded me of the old hymn where he leads, I will follow. Our church exploded. Absolutely exploded. Come on. Do you feel like you need to do that? I can't do anything about it. Hallelujah. Hallelujah. Oke, next. Jika Roh Kudus tidak bekerja secara demikian, saya tidak setuju itu kerjaan Roh Kudus. Masa kerjaan Roh Kudus kayak gitu. Kita ini manusia diciptakan menurut Mazmur 8 diciptakan mulia hampir sama seperti Allah, tapi oleh karya Roh Kudus masa manifestasinya begitu jadi seperti binatang merangkak-merangkak begitu ya. Jadi pasti itu bukan karya Roh Kudus. Nah, kalau begitu karya Roh Kudus seperti apa? Tadi kita sudah baca secara silih berganti Yohanes 16 12 sampai 15 kita akan pelajari bersama. Roh Kudus itu kerjanya seperti apa? Ayat 12-13 katakan, masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus secara bekerjanya yang pertama adalah secara progresif menurut ayat 12-13. Progresif di sini bukan pengertian yang sekarang lagi viral Kristen progresif ya, yang menyebut diri Kristen tapi menganggap bahwa Kristus bukan satu-satunya juru selamat. Itu bagi saya keliru. Kristen progresif mengaku Kristen tapi katanya progresif yang menganggap bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat, itu keliru. Kalau mau bilang progresif bilang aja sudah bukan Kristen lagi, jangan pakai Kristen ya. Karena tidak mengakui Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Nah, ayat 12-13 ini menyiratkan cara kerja Roh Kudus bahwa Dia bekerja secara progresif, artinya bertahap. Karena pada saat Yesus ada bersama para murid, khususnya ketika menjelang Dia disalibkan, ya, Dia hendak mengajarkan banyak hal yang saya sampaikan beberapa minggu sebelumnya. Ada upper room discourse atau kuliah di ruang atas. Dia menyampaikan banyak hal, tapi ada bagian yang Yesus sendiri merasa murid-murid belum siap menerimanya kalau Dia mengajarkan hal itu kepada mereka. Sehingga Dia tidak mengajarkan semuanya. Mentang-mentang Dia tahu banyak hal lalu diajarkan semuanya. Pengkhotbah juga demikian ya. Kita orang-orang yang mendapat kesempatan menyampaikan renungan, menyampaikan pengajaran, menyampaikan khotbah, meskipun dia tahu banyak tetapi di dalam satu sesi khotbah tidak semuanya lantas disampaikan. Pengetahuannya dicurahkan semua, tidak. Yesus pun tidak demikian. Meskipun itu pada waktu itu kesempatan bagi Dia sebelum Dia disalibkan menyampaikan pengajaran, tapi menurut ayat 12 masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya, belum paham kalau tak ajarkan. Bisa jadi slide berikut penyebabnya adalah murid-murid yang lambat memahami, bisa juga karena murid-muridnya
diajarin yang sederhana aja belum paham, apalagi kalau tak tambahin penjelasan lain, sehingga ketika peristiwa kebangkitan Yesus berjalan bersama dua orang muridnya di jalan menuju Emmaus, lalu kemudian menjelaskan mengapa kalian belum paham sih, gitu ya. Khususnya tentang Yesus harus menderita sebagai Mesias, banyak di antara muridnya belum paham, sampai Petrus saja ketika Yesus menjelaskan bahwa dia harus menderita, Yesus ditarik. Jangan sampai itu terjadi pada guru ya. Wah, malah Yesus menghardik Petrus, "Nyala kamu iblis," gitu ya. Karena rupanya Petrus belum paham bahwa memang Yesus kedatangan yang pertama harus menderita dulu, baru nanti kedatangan yang kedua akan datang dalam kemuliaan. Karena lambatnya para murid untuk memahami perkara-perkara yang dijelaskan sebelumnya, maka Yesus tidak segera menjelaskan perkara-perkara atau pengajaran-pengajaran yang lainnya. Belum saatnya, mereka dianggap belum dapat menanggungnya. Ya. Slide berikutnya. Sehingga Yesus berjanji kepada mereka, ya, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Ya, seluruh kebenaran ini bukan berarti para murid ketika Roh Kudus datang dalam peristiwa Pentakosta, para murid lantas tahu soal kebenaran sains, tahu soal kebenaran matematika, tahu soal kebenaran sejarah dunia. Bukan itu maksudnya seluruh kebenaran, tapi seluruh kebenaran berkenaan dengan perkara-perkara rohani, ya, berkenaan dengan perkara-perkara rohani yang dibutuhkan para rasul, para murid Yesus dan gereja Tuhan, orang-orang percaya untuk bertumbuh dalam kesalehan. Ya. Seperti ditulis Paulus 1 Korintus 2 10-12, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. 12. Kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Supaya kita tahu yang dikaruniakan Allah kepada kita, Allah mengutus rohnya, dan roh itulah yang akan menolong para rasul, menolong kita orang percaya untuk mengetahui kebenaran. Inti bagian dari ayat 12-13 ini seolah-olah mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak mengajarkan sekaligus, meskipun dia pengetahuannya banyak dan komprehensif, dia tahu banyak tapi tidak mengajarkan sekaligus. Allah Bapa yang penuh kasih itu tahu berapa banyak yang bisa murid-murid Yesus pahami, yang bisa kita orang percaya pahami. Maka dia dengan sabar mengajari kita tahap demi tahap. Ini kalau diilustrasikan dalam konteks orang tua anak, slide berikutnya. Ya, Roh Kudus melakukan yang sama seperti kita. Dia mengajar tahap demi tahap, bagian demi bagian. Untuk orang yang baru percaya, Roh Kudus mungkin mengajarin, baca firman Tuhan dulu, rutin aja, telaten. Belajar berdoa dulu, belajar percaya, beriman kepada Tuhan. Cara baca Alkitab gimana, cara berdoa bagaimana. Tapi kalau saudara sudah jadi orang Kristen lama, dan sudah lama jadi orang Kristen, saudara masih belum bisa berdoa, ya berarti masih hitungannya bayi rohani. Ya. Harusnya kalau kapan percaya kepada Yesus, kapan dibaptis, udah tahun lalu Pak. Nah, sekarang ayo giliran kamu mimpin doa, nggak bisa Pak loh. Iya tuh. Harusnya dengan pertolongan Roh Kudus sudah lebih maju lagi. Meskipun Roh Kudus sabar, tapi secara waktu kita melihat orang, wah sudah lama jadi Kristen, harusnya sudah bisa berdoa ya. Tapi kalau belum bisa juga berdoa ya, itu perlu ditinjau lagi Kristennya. Slide berikutnya. Ya, ini seperti kita juga mengajar anak-anak, nggak mungkin kita ajarin, ayo kamu belajar unsur-unsur kimia, baru kelas 1 suruh belajar unsur-unsur kimia. Atau baru kelas 1 SD sudah, ayo sekarang pelajari sin kos tangan, apa itu Pak? Enggak ya, pasti diajarin pertama 1+1 dulu, atau baca alfabet huruf dulu, baru diajari kalau nanti sudah SMA baru belajar unsur-unsur kimia. Demikian juga Roh Kudus, demikian juga Allah Bapa, demikian juga Yesus mengajari tahap demi tahap. Enggak mungkin diajarin misalnya perkara-perkara yang keras. Pak katanya pelayanan itu dapat berkat, ini kok pelayanan malah
dibully orang dan lain sebagainya. Itu tahap lebih lanjut. Tapi tahap pertama mungkin diajari belajar berdoa, belajar baca Alkitab, ngerti keselamatan gitu ya. Baru diajari, oh kalau pelayanan itu enggak selalu sukacita ya, ada kalanya pelayanan ada tantangannya, ada sedihnya, bahkan mungkin dibully orang lain. Itu berarti tahap mendapat makanan keras ya. Roh Kudus pun juga demikian, mengajari kita perkara-perkara sederhana, makin maju, karena itu cara kerja Roh Kudus, bertahap, progresif, berkembang ya. Slide berikutnya. Ibrani 5, 11, 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan karena kamu, penerima surat Ibrani pada waktu itu, telah lamban dalam hal mendengarkan ya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah sekian tahun jadi orang Kristen, sudah seharusnya menjadi pengajar, sudah waktunya jadi guru sekolah minggu misalnya. Ternyata kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Lho iki piye to? Sudah lama jadi Kristen, dipersilahkan ngajar nggak mau, suruh jadi murid juga nggak mau. Saya udah belajar Alkitab Pak di rumah. Ya kalau ketemu kancane, belajar Alkitab di rumah kan seperti katak dalam tempurung. Ketemu temannya di kelas sekolah minggu, diskusi bisa jawab enggak? Kalau saudara bisa jawab, ya waktunya jadi pengajar. Suruh jadi murid nggak mau, suruh jadi pengajar nggak mau, gelemit dadi apa? Maunya jadi apa? Suruh belajar Alkitab di KPW nggak mau juga. Piye? Makanan rohani itu. Saya bisa belajar sendiri. Oke, silakan. Ya. Kata memimpin kamu murid-murid pada seluruh kebenaran menunjukkan bahwa ini sebuah proses untuk belajar kekayaan Kristus yang tak terduga menurut Efesus pasal 3 ayat 8. Berarti karena kekayaan Kristus itu tak terselami bahkan tak terduga, usaha kita untuk belajar Alkitab itu akan seumur hidup, bahkan sampai kita nyampe di surga pun ada bagian-bagian yang tidak kita pahami. Ya, slide berikutnya, sehingga nggak pernah akan ada orang percaya ngomong gini, aku wis ngerti kabeh, nggak usah ning gereja, nggak usah melu sekolah minggu, aku wis ngerti kabeh. Waduh, termasuk saya saja ya. Ketika Roh Kudus membimbing kita, bahwa kita kebagian-bagian yang mengungkapkan, wah ayat ini ya sudah tak baca beberapa kali. Wah, kok masih ada berkat lain ya? Kok masih ada nilai lain? Ketika dengerin orang lain khotbah atau renungan, meskipun mungkin pendidikan teologinya terbatas atau enggak punya pendidikan teologi, bukan STH, MTH atau apapun, saya dengerin, wah, kok ada nilai baru ya, ada insight baru, ada berkat baru ya disampaikan orang ini. Ya. Karena cara kerja Roh Kudus itu progresif, bertahap. Mungkin pada saat kita baca pertama kali kita nggak paham, oh berkatnya ini, oh maksudnya ini. Tapi begitu lebih maju lagi berpengalaman dengan Tuhan dalam perjalanan hidup kita, dengerin orang lain khotbah dari ayat yang sama, waduh artinya banyak juga ya, berkatnya ada yang lain lagi. Sehingga kita bersukacita, wah kaya banget. Ini bukti bahwa tulisan ini bukan sekedar tulisan buku biasa. Alkitab firman Allah. Saudara kalau mungkin sudah ada yang membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu mungkin sekali, dua kali, bahkan berkali-kali. Tapi mungkin ikut Gebada gerakan baca dengar Alkitab ini, saudara, wah kadang-kadang saya karena pakai headset, dengar putar gitu ya, lihat gambarnya, lihat videonya. Wah, ini kok di imamat ada begini ya, di raja-raja begini. Ada nilai baru, ada berkat baru. Slide berikutnya. Kadang setelah baca ayat yang sama sekian kali kita, waduh berkatnya hebat ya, nilainya. Belum pernah saya nyampaikan renungan ini, tentang ini kok dikasih Tuhan ini. Sehingga kita sebagai orang percaya bersukacita, malah takjub, benar ini firman Tuhan, ini bukan sekedar buku biasa, ini firman Tuhan. Sehingga orang percaya, ya meskipun saya pernah mengalami ketika pernikahan Mbak Vena Mas Jose kalau nggak salah,
sudah selesai acara, ada yang bersalaman, lalu sebelah saya tanya kepada orang yang bersalaman, tadi kok nggak ikut kebaktian? Aku harus ngerti khotbah pernikahan tuh kayak gitu-gitu aja. Saya salami juga, nggak apa-apa. Ada orang yang begitu merasa sudah mengerti, tapi seharusnya kita orang percaya nggak akan pernah bisa sampai pada poin bahwa kita sudah bisa mengerti semuanya sehingga nggak perlu belajar, itu enggak. Bahkan di surga saja kita nanti akan dibuat terkagum-kagum dengan kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, dan lain sebagainya. Ya, kalau saudara merasa sudah tahu semua meskipun entah saudara punya gelar teologi atau tidak, keliru ya. Ya, slide berikutnya. Sehingga sebagai dorongan karena cara kerja Roh Kudus itu progresif, bertahap, maka teruslah belajar. Kalau belum paham, belum tahu, enggak apa-apa. Pak Pendeta ini apa sih, Kidung Agung kok ngomongnya begini begitu terus gitu ya. Enggak apa-apa, enggak paham, baca aja. Karena cara kerja Roh Kudus, oh orang ini belum tahapnya mengerti ini. Nanti saya jelaskan dengan cara Tuhan sendiri ya, entah lewat peristiwa, kejadian di dalam hidup kita, atau kita diizinkan mengalami sesuatu, lalu diingatkan lagi ayat yang pernah kita baca, oh baru nyambung saya, ini toh maksudnya. Tapi kalau saudara sudah paham, rendah hatilah. Mungkin ada berkat lainnya. Ya, saya tiap Rabu menjadwalkan tidak selalu saya yang renungan. Itu melatih saya juga untuk rendah hati, dengerin orang yang nggak punya lulusan teologi tapi menyampaikan renungan. Wah, kadang-kadang dapat berkat hebat. Pulang rumah mikir, bener ya yang diomongin orang itu. Ya, jadi yang menyampaikan renungan di depan ini meskipun mungkin orang biasa ya, jemaat awam nggak ada lulusan teologi, bisa jadi berkat bagi Pak Pendeta. Ketika atau bisa menjadi berkat bagi saudara ketika kita mau rendah hati, menganggap kita belum tahu semuanya sehingga siapapun yang ngomong kita dengerin, kita pahami, oh benar ya. Kok ada ya cara Tuhan menjelaskan materi ayat ini dengan cara berbeda. Karena cara kerja Roh Kudus itu progresif ya. Yang kedua, cara kerja Roh Kudus, slide berikutnya, Yohanes 16:13, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Perhatikan penggunaan kata ia. Slide berikutnya. Di Alkitab versi bahasa Inggris, ia kalau versi bahasa Indonesia mungkin tidak terlalu jelas ya, ia itu menunjuk kepada siapa. Tapi versi bahasa Inggris menggunakan kata he, yang berarti ia laki-laki. Orang ketiga tunggal laki-laki, menunjuk kepada Roh Kudus. Meskipun kata benda Roh Kudus ditulis dalam bentuk netral, tapi kata gantinya menggunakan he atau ia laki-laki. Jadi ini menunjuk bahwa Roh Kudus bukan kekuatan. Ya, bukan seperti udara begitu saja yang tanpa punya pikiran, perasaan atau kehendak. Tapi Roh Kudus adalah pribadi yang punya pikiran, perasaan, kehendak. Ketika dia memikirkan sesuatu, lalu dia menyampaikan kepada orang percaya. Dia punya perasaan. Kalau orang percaya tidak mau taat kepada Roh Kudus, dia kecewa, dia berduka. Dia punya kehendak agar kemauan perintahnya dituruti oleh orang percaya. Itu bukti bahwa Roh Kudus tidak sekedar kekuatan, tapi Roh Kudus adalah pribadi yang punya pikiran, perasaan, kehendak. Beberapa bukti diantaranya, slide berikutnya. Roh Kudus bersaksi. Kalau kekuatan mana bisa bersaksi? Ya misalnya udara gitu, apa bisa bersaksi? Nah, ini bukti bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Dia bisa bersaksi, dia bisa memimpin, dia bisa berbicara, dia bisa mendengar, dia bisa mengungkapkan kebenaran kepada para murid Yesus pada waktu itu, juga kebenaran kepada kita pada masa kini. Kalau kekuatan atau kuasa tidak akan bisa melakukan tindakan, baik bersaksi, memimpin, berbicara, mendengarkan, mengungkapkan. Bahkan ketika slide berikutnya, Ananias bercerita kepada Petrus, aku jual tanah lo kemarin harganya 100 juta. Padahal harganya 200 juta, nih tak kasih 100 juta ke gereja. Dia berbohong, lalu Petrus, Ananias, enggak kamu kasihkan ke gereja kan ya terserah kamu kasihkan ke gereja ya terserah kamu. Ngapain kamu kasihkan ke gereja, jualnya 200 kamu bilang 100. Kamu enggak mendustai aku loh Ananias, kamu mendustai Roh Kudus, kamu mendustai Allah.
Kalau hanya sekedar kekuatan ya nggak akan bisa didustai. Ya. Tapi karena Roh Kudus adalah pribadi, dia bisa juga didustai dan Roh Kudus kecewa. Apa yang terjadi? Ananias pada waktu itu tamat riwayatnya. Istrinya juga kompak berbohong, istrinya juga tamat. Slide sebelumnya. Orang percaya dinasihati untuk tidak mendukakan Roh Kudus. Kalau hanya kekuatan ya nggak bisa didukakan. Tapi karena Roh Kudus adalah pribadi, ketika kita tidak menuruti perintah Roh Kudus, kita mendukakan dia, membuat dia kecewa. Orang percaya diminta memiliki persekutuan dengan Roh Kudus, berarti dia adalah pribadi, bukan sekedar kekuatan. Slide berikutnya. Di dalam dia juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Beberapa aliran atau beberapa gereja menganggap bahwa orang terima Roh Kudus itu hari berikutnya atau hari lain setelah peristiwa ambil keputusan atau setelah peristiwa dibaptis baru hari lainnya terjadi terima Roh Kudus. Beberapa buktinya adalah dengan bahasa roh gitu ya. Ada pengajaran yang mengajarkan demikian. Tetapi Efesus 1:13 memberitahu kita bahwa saat orang percaya kepada Yesus, saat itulah dia menerima Roh Kudus sebagai meterainya. Bahkan kalau seseorang gak ada Roh Kudus di dalam dirinya, orang itu bukan milik Roh Kudus. Slide berikutnya. Roh Kudus tinggal di dalam diri orang percaya sejak orang itu percaya atau ambil keputusan kepada Yesus. Jadi kalau saudara ngaku Kristen, saudara pernah ambil keputusan percaya kepada Yesus, harusnya tiap saudara ada Roh Kudusnya. Ya. Kalau sampai nggak ada Roh Kudusnya, maka saudara bukan milik Kristus menurut Roma 8:9. Berikutnya. Tapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh diam di dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus atau Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Jadi saudara, semua yang sudah percaya Yesus, sudah dibaptis, ya, sudah ambil keputusan percaya Yesus, ada Roh Kudus di dalam dirinya. Masalahnya enggak semua yang ada Roh Kudus di dalam dirinya kita lihat ada bukti ada Roh Kudus di dalam diri. Ya itu ya yang menjadi masalah. Pak, katanya tiap kali orang percaya kepada Yesus, saat dia percaya pada Yesus ada Roh Kudusnya. Tapi kok saya enggak lihat suami saya berubah ya Pak. Saya kok enggak lihat anak saya berubah. Saya kok enggak lihat murid sekolah minggu saya yang sudah ambil keputusan percaya Yesus kok tetap gitu-gitu aja. Dulu ketika belum percaya Yesus suka berbohong, sekarang percaya Yesus tetap suka berbohong. Dulu sebelum percaya Yesus ngelawan orang tua, sekarang sudah percaya Yesus tetap ngelawan orang tua. Kok nggak ada perubahan ya Pak? Katanya kalau percaya Yesus, ambil keputusan percaya Yesus, terima Roh Kudus. Kan Roh Kudus menolong kita menjadi baik ya Pak. Itu masalah lain ya. Tapi seharusnya tiap orang percaya, begitu dia percaya kepada Yesus, Allah mengirimkan Roh Kudus menjadi meterai dalam hidupnya. Coba bangunkan kanan kiri saudara, semangat gitu ya. Saya menangkap sudah ada yang mulai tidur saya. Goyang-goyang kalau perlu ya. Ini bagian penting ya, supaya orang percaya tahu dia ada Roh Kudus di dalam dirinya. Harusnya karya Roh Kudus itu menjadikan dia baik. Kalau dari sejak dia percaya Yesus sampai sekarang tetap ngelawan orang tua. Kalau dari dia percaya Yesus sampai sekarang masih suka bohong, berarti bisa jadi nggak ada Roh Kudus. Kalau bukan nggak ada Roh Kudus, bukan milik Kristus kata Roma. Kalau bukan milik Kristus, kalau mati mau kemana? Itu ya, runtutannya ke sana. Ya. Harusnya tiap orang percaya yang sudah ngaku Kristen, sudah ngaku orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ada Roh Kudus di dalam dirinya. Kalau ada Roh Kudus, memang benar ada Roh Kudus di dalamnya, harusnya berubah. Sering saya ilustrasikan air bening dituang sirup merah jadi merah. Masuk hidup saudara dituang Yesus ke dalam diri saudara, masa enggak berubah? Dituang Roh Kudus ke dalam diri saudara, masa enggak berubah? Ngelawan orang tua ya tetap ngelawan orang tua, bohong ya tetap bohong, masa enggak ada berubah? Kalau enggak berubah ya mungkin enggak ada Roh Kudus. Kalau bukan enggak ada Roh Kudus, berarti bukan milik Kristus ya. Roh Kudus bekerja secara progresif. Roh Kudus juga pada bagian ini ya,
bekerja secara pribadi karena menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal tadi, he, dia menunjukinya. Dan ketika dia masuk ke dalam diri seseorang, dia bekerja menurut situasi kondisi orang itu. Ya. Meskipun dalam sesi kebaktian umum saya menyampaikan firman Tuhan secara umum, nggak ngerti kondisi situasi kondisi tiap orang. Saya pernah menghadiri acara ada pengkhotbah gitu ya. Kalau nggak salah peristiwanya di Surabaya Kongres GGBI, ada pengkhotbah menyampaikan khotbahnya. Adik saya juga ikut dalam acara itu, kami berjauhan ya. Dia utusan dari Surabaya, waktu itu kalau nggak salah saya utusan dari Lampung, datang di acara itu ada pengkhotbah menyampaikan khotbah. Saya nggak tahu selesai khotbah itu adik saya yang ada di grup paduan suara karena gerejanya mengirim tim paduan suara. Adik saya yang duduk di kursi paduan suara lari nyamperin saya, langsung memeluk saya, nangis. Firman Tuhan tadi untuk saya, firman Tuhan tadi untuk saya. Loh, itu khotbah umum untuk siapa saja yang mendengar. Tapi karena cara kerja Roh Kudus secara pribadi, meskipun khotbahnya umum, tidak dimaksudkan untuk nembakin orang per orang, tapi ketika Roh Kudus bekerja secara pribadi, bisa seperti itu. Ya. Dan memang firman Tuhan meskipun disampaikan secara umum harus kena pribadi-pribadi, nggak sengaja pendetanya atau yang menyampaikan khotbah nggak secara sengaja niat untuk nembak orang itu, tidak ya. Tapi firman Tuhan itu memang harus kena ya. Kalau firman Tuhan nggak kena di awang-awang ya percuma. Tapi di awang-awang pun Roh Kudus bisa menggunakan firman Tuhan yang umum itu menjadi masuk kena kepada pribadi-pribadi. Sehingga apa yang dialami oleh adik saya. Wah, firman Tuhannya untuk aku. Pengkhotbahnya aja nggak kenal dia. Itu acara kongres ya, ketemu umum. Sehingga karena Roh Kudus cara kerjanya pribadi ya, Roh Kudus tahu apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan, belum? Balik lagi ya. Dan akan memberikan penghiburan kepada kita melalui firman-Nya, melalui orang percaya lain ya. Dengan caranya sendiri ya. Kita nggak paham. Ini kayaknya pendeta tahu masalahku deh, kok kena aku terus misalnya ya. Padahal mungkin belum pernah saudara cerita kepada saya situasi itu. Karena itulah kerja Roh Kudus. Dia progresif tapi juga pribadi personal. Orang ini butuhnya apa ya? Orang ini dipakailah firman Tuhan, dimunculkanlah firman Tuhan. Orang lain gak mikir itu, orang itu mikir itu oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga merasa ini untuk saya. Karena cara kerja Roh Kudus adalah pribadi. Ya. Slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Nah, lalu Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran, dan seluruh kebenaran itu hanya ada di dalam Alkitab. Alkitab yang digunakan Roh Kudus karena Roh Kuduslah yang mengilhamkan Alkitab kepada para penulis Alkitab. Roh Kudus tahu yang kita ketahui dan Roh Kudus juga tahu kapan kita perlu tahu hal itu. Oh, orang ini belum waktunya tahu, oh orang ini sudah waktunya tahu. Tujuannya apa? Supaya menjadikan kita suci di dalam perbuatan kita, pikiran, perkataan kita. Dan semua konteksnya di dalam Alkitab. Sehingga bagi saya, meskipun ada yang menentang gak apa-apa. Bagi saya, penting untuk mendorong Bapak Ibu Saudara ikut sekolah minggu. Meskipun mungkin ada di luar sana yang protes. Emang udah diputusin rapat anggota gereja ya? Kalau petugas di depan harus ikut sekolah minggu. Kapan keputusannya? Mungkin ada yang menentang demikian. Tapi sebagai pemimpin jemaat saya tahu ini yang benar, meskipun ada yang menentang gak apa-apa. Musa aja mengalami itu. Kalau saudara ngikutin Gebada ya, Musa mimpin yang benar, ngajak yang benar, masih diprotes. Yang protes bukan cuman Israel, bahkan saudaranya sendiri ngece, Miriam sama Harun. Emang Tuhan cuman ngomong sama kamu ya, dia juga bisa ngomong sama kami kok. Emang keputusanmu yang harus jalankan. Ya, gak apa-apa.
Kalau kita tahu itu yang benar, meskipun ada penentang, jalan aja. Ya. Karena Roh Kudus memang kerjanya secara progresif dan juga kerjanya secara pribadi, dan tujuannya mengubah hati, pikiran, perkataan, perbuatan kita menjadi semakin baik, semakin berkenan kepada Tuhan. Ya, sehingga slide berikutnya, bahkan kalau kita nggak tahu dalam situasi tertentu, aku mau ngomong apa ya kepada Tuhan, mau ngomong apa kepada Tuhan, mintanya minta apa Pak Pendeta, ngomongnya bagaimana. Ketika kita nggak tahu, Roh Kudus tahu yang tepat untuk didoakan, sehingga Dia menyampaikan permohonan kita kepada Allah dengan cara yang kita tidak pahami. Ya. Kalau saudara sudah lama mengikut Yesus dan mengikut Yesusnya benar ya, saudara mungkin mengalami situasi di mana saudara mau berdoa aja nggak tahu mau ngomong apa, tapi loh kok jawabannya pas seperti yang saya rindukan, saya harapkan. Sudah ada yang mewakili berdoa dan itu Roh Kudus. Kalau dia kerjanya nggak personal kan bisa salah alamat. Loh aku nggak minta itu kok. Tapi karena dia kerjanya personal, pribadi, maka permintaan pribadi pun yang kita nggak bisa omongkan diwakili Roh Kudus sampai kepada kita dan kita bersyukur. Ya. Roh Kudus bekerja secara pribadi, tidak saja Roh Kudus bekerja secara pribadi. Slide berikutnya. Sehingga mari kita orang-orang percaya, ada Roh Kudus di dalam diri saudara. Katakanlah, ada Roh Kudus di dalam diriku. Katakan, ada Roh Kudus di dalam diriku. Oke, towel sebelahnya semangat. Biar gak tidur. Oke. Bekerja sama dengan Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam diri saudara. Jangan diemin aja, jangan diantepin aja. Ia bekerja secara pribadi, bahkan lewat pesan firman Tuhan yang disampaikan secara umum. Loh, khotbahnya khotbah umum. Pak Pendeta nggak tahu situasi saya, kok bisa kena ke saya? Karena Roh Kudus kerjanya secara pribadi. Tidak saja pribadi, Roh Kudus juga bekerjanya di dalam dan ke arah kebenaran. Slide berikutnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan Yesus berulang kali menyebut Roh Kudus sebagai Roh kebenaran, Spirit of Truth. Berarti ada kebenaran yang bersifat universal dan kekal bagi hidup manusia. Universal berarti berlaku umum, gak cuma Kristen saja. Kekal berarti dari zaman ke zaman itu berlaku. Saya pernah khotbah pemakaman kalau gak salah, atau persiapan mau memakamkan seseorang. Itu orang Kristen. Di hadapan banyak orang saya berkhotbah, percayalah kepada Yesus karena satu-satunya Dia yang bisa menyelamatkan. Ada pendeta dari gereja lain berikutnya dapat giliran bicara. Ya kalau Yesus berlaku untuk Kristen, kalau yang lain berlaku yang lain. Loh piye ta iki? Pendeta loh saudara. Walah ini pengajaran sekarang begitu ya. Alkitab yang ada di Alkitab, meskipun ini Alkitab yang pegang orang Kristen, tapi ini berlaku universal, umum, bahwa di bawah kolong langit ini enggak ada nama lain yang bisa menyelamatkan selain Yesus, titik. Itu berlaku bagi semua. Jadi kalau enggak percaya Yesus ya sudah, akhirnya di neraka. Kebenaran ini bersifat universal, bersifat kekal, meskipun Alkitabnya yang pegang orang Kristen, bukan berarti berlaku hanya untuk Kristen saja. Berlaku bagi umat manusia. Karena disebut roh kebenaran, berarti ini universal dan kekal, berlaku untuk umat manusia di dunia dari zaman ke zaman berikutnya. Roh kebenaran berarti disampaikan dalam wujud kata-kata kalimat yang bisa dipahami orang percaya. Slide berikutnya. Menunjuk bahwa kebenaran ini diungkapkan melalui kata-kata dan kalimat yang dapat dipahami orang percaya, sehingga mereka tahu yang benar dan yang salah. Ya. Bahkan sebagian besar perjanjian baru itu ditulis untuk mengingatkan kita tentang pengajaran palsu. Slide berikutnya. Ya, sebagian yang ditulis Paulus sebagian besar untuk mengingatkan kita tentang pengajaran palsu, termasuk sekarang yang lagi viral muncul adalah Kristen progresif. Ya. Bahwa pada akhirnya semua akan selamat. Kasihan kan yang sudah terlanjur baik tapi nggak percaya Yesus, masa nggak selamat sih?
Itu Kristen progresif. Pada akhirnya semua akan selamat kok. Caranya masing-masing. Tapi 2 Tesalonika 2:9-12 memberitahu, slide berikut. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak nggak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Nggak terima kalau Yesus juru selamat. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Supaya dihukum semua orang yang tidak percayakan kebenaran dan yang suka kejahatan. Nggak percaya kebenaran akan dihukum, sudah wis jelas. Bukan karena Allah nggak mengasihi, Allah sudah mengasihi, maka diberitahukanlah kebenaran, tapi mereka nggak mau terima kebenaran, ya sudah. Bukan salahnya Allah. Mereka orang Kristen progresif menyalahkan Allah. Kok Allah jahat sih? Masa orang baik hanya gara-gara nggak percaya Yesus masuk neraka? Ya, bukan salah Allah, sudah dikasih tahu kebenarannya, kok nggak mau percaya kebenaran? Yang tidak mempercayai kebenaran Injil akan menghasilkan penghakiman karena Yesus akan datang kedua kali dan itu sebagai hakim baik bagi yang hidup maupun yang mati. Ya, dan khususnya bagi orang yang tidak percaya akan mengalami penghakiman. Bagi orang percaya tidak akan ada penghakiman. Slide berikutnya. Ketika Yesus mengatakan bahwa Roh akan mengungkapkan kepada para rasul hal-hal yang akan datang, bukan berarti lantas peristiwa-peristiwa yang supranatural yang akan datang, belum tentu ya. Tapi itu menunjuk karena itu disampaikan pada saat Yesus belum disalib dan murid-murid belum tahu peristiwa itu, bahkan tidak percaya kalau Yesus akan mati kayu salib, padahal Yesus berkali-kali memberitahukan bahwa dia harus menderita. Tapi oleh atas situasi itulah Roh Kudus diutus untuk memberitahukan hal-hal yang akan datang, baik untuk kehidupan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kemuliaan Yesus, sehingga para rasul kemudian bisa menulis apa yang diilhamkan Allah kepada mereka dan menjadikan kitab bagi kita. Karena Roh Kudus mengungkapkan kepada para rasul kebenaran. Ini menunjukkan bahwa cara kerja Roh Kudus di dalam kebenaran dan menuntun kepada kebenaran. Khususnya tentang Yesus Kristus. Slide berikutnya. Tapi jangan keliru ya, ada orang, wah saya mendapat wahyu baru nih, tambahan di luar Kejadian sampai Wahyu, ada lagi nih. Enggak ya. Begitu selesai Alkitab dikanonkan, kurang lebih tahun 325, saya lupa tahunnya ya. Begitu selesai kanon kitab suci ya, selesai juga itu tidak ada pengilhaman Alkitab baru ya. Firman Tuhan adalah kebenaran dan kebenaran ini cukup untuk hidup yang saleh bagi kita semua orang percaya. Enggak ada tambahan kitab baru. Meskipun mungkin orang-orang besar yang merasa pengikutnya banyak, kemudian ini kitab baru, wahyu baru dari Allah, dari Tuhan langsung. Bahkan ada yang klaim kemarin heboh siapa ya, anaknya Gilbert atau siapa, lupa saya mendapat bisikan Roh Kudus, saudara harus ngasih perpuluhan sekarang juga, rekeningnya ini, rekeningnya dia sendiri. Ya, saudara hati-hati kalau ada orang yang bilang, saya dapat bisikan Roh Kudus, saudara harus ngasih saya uang. Wah, saya juga dapat bisikan Roh Kudus, nggak boleh ngasih Bapak uang. Sama-sama aja, gampang-gampang banget klaim-klaim bisa dengar suara Kudus gitu ya, enak aja gitu ya. Uangnya buat foya-foya. Sekarang istrinya Pak Gilbert di Petan itu, wah tasnya suka pergi ke sana kemari dan sebagainya. Ya, jadi jangan gampang percaya orang yang klaim dengar suara Roh Kudus ya. Kalau orang itu dengar suara Roh Kudus dan itu melibatkan saudara, saudara juga harus dengar. Saya dengar suara Roh Kudus, saudara harus ngasih uang. Pak, saya nggak dengar, tolong Roh Kudus beritahu saya juga gitu dong. Biar dua-duanya sama-sama dengar gitu ya. Jangan pendetanya saja yang dengar tapi orang lain nggak dengar. Keliru itu ya. Harus dua-duanya, semua harus sama-sama dengar ya. Slide berikutnya. Kita perlu minta Roh Kudus untuk memberi kita pemahaman saat belajar Alkitab, tapi dia tidak memberikan wahyu baru, insight baru, inspirasi baru, pelajaran baru bisa, tapi tidak pernyataan atau revelation atau wahyu yang baru, yang setara dengan Alkitab yang kita pegang, enggak ya.
Sudah cukup Alkitab ini bagi kehidupan kita untuk menjadi orang yang saleh. Jadi nggak ada tambahan kitab lain ya. Slide berikutnya. Roh Kudus tidak akan mengungkap karena dia bekerja secara kebenaran, di dalam kebenaran menuju kebenaran, tidak akan mengatakan sesuatu kepada seseorang, menyuruh kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab. Misalnya seorang gadis berkata, "Pak, saya dapat bisikan Roh Kudus untuk menikah dengan orang cowok itu." Nah, cowok itu percaya Yesus atau enggak? Enggak percaya loh, kamu yakin? Loh, tapi saya benar dapat bisikan Roh Kudus, saya harus menikah dengan orang itu. Mana ada Roh Kudus menyampaikan kepadamu sesuatu yang bertentangan dengan Alkitabnya. Slide berikutnya. Ya. Lalu itu bertentangan 2 Korintus 6 ayat 14, tentu enggak mungkin Roh Kudus menyuruh gadis itu menikah dengan cowok yang tidak seiman. Itu karepmu sendiri kali, bukan Roh Kudus, roh kuda kali ya. Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh kebenaran dalam Alkitab, dan tujuannya Alkitab. Itulah sebabnya kita mendorong orang belajar Alkitab lewat sekolah minggu, lewat KPW, karena Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh kebenaran dan kebenarannya ada di dalam Alkitab. Bukan sinetron, bukan buku primbon, ya. Kebenarannya hanya di Alkitab. Ya. Slide berikutnya. Maka jika mau lebih paham kebenaran dan Roh Kudus cara kerjanya adalah memimpin kita dalam kebenaran, belajarlah Alkitab dalam tuntunan Roh Kudus. Benar enggak kalau saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekolah minggu? Benar enggak? Enggak banyak yang jawab. Kalau benar, ngapain saudara melawan? Enggak melawan saya, enggak apa-apa saudara melawan saya. Kalau yang dilawan Roh Kudus ya, udah urusan sama Roh Kudus ya. Ya. Maka jika mau lebih paham kebenaran, belajarlah Alkitab. Dan itu akan dituntun oleh Roh Kudus. Slide berikutnya. Ini cara kerja Roh Kudus yang terakhir. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Cara kerja Roh Kudus ya adalah dia bekerja untuk memuliakan Kristus. Secara tersirat Yesus di ayat ini menegaskan bahwa dia ilahi. Karena dia menyamakan dirinya dengan Allah Bapa, bahwa segala yang Bapa punya, Yesus juga punya. Gak ada manusia biasa yang berani menyatakan dirinya setara dengan Allah, karena Yesus memang adalah Allah sejati, juga manusia sejati. Tapi kerja Roh Kudus dalam hal ini akan memuliakan Kristus. Roh Kudus tidak akan cari-cari kemuliaan untuk dirinya sendiri, meskipun orang yang tadi di video awal berusaha, ini karya Roh Kudus, ini karya Roh Kudus, sehingga Roh Kudus lebih ditonjolkan. Tapi kalau memang seseorang dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menolong orang itu memuliakan Kristus. Ya, Roh Kudus tidak akan menarik perhatian pada dirinya sendiri, tapi kepada Kristus. Sehingga kalau saudara dengar renungan atau khotbah, lantas orang itu cerita dirinya, dan dirinya, nggak jelasin Kristus. Wah, orang ini nggak dipenuhi Roh Kudus meskipun khotbahnya mungkin bagus. Karena kalau orang dipenuhi Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, dia akan memuliakan Kristus. Slide berikutnya. Roh Kudus tidak memimpin kita untuk fokus pada pengalaman kita, tapi pada Kristus. Jika saat ada orang khotbah renungan, ini ya perhatikan orang-orang yang mendapat kesempatan menyampaikan renungan. Jangan lantas, wah saya terus yang diceritakan. Kalau menurut saya. Kapan ya? Sempat saya hadir pada jam doa di gereja lain, dengar renungan, loh ini kok yang diceritakan dirinya sendiri terus, aduh. Berarti orang itu sedang tidak dipenuhi Roh Kudus karena dia tidak meninggikan Yesus tapi meninggikan dirinya sendiri. Ya, slide berikutnya. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang diterima dari Yesus. Maka Roh Kudus itu cara kerjanya adalah memuliakan Kristus. Slide berikutnya.
Yang Yesus maksud adalah semua kebenaran mulia tentang Yesus yang tertulis dalam kitab, itu yang akan dijelaskan oleh Roh Kudus kepada para murid, juga kepada kita orang percaya. Karena kekayaan Kristus itu menurut Efesus 3 ayat 8 tidak terselami atau tidak dapat diduga. Wah, hebat ya Kristus. Kita akan semakin kagum, semakin mendekat kepada Yesus, kita akan semakin rendah hati, semakin kagum kepada Yesus. Slide berikutnya. Maka kalau Roh Kudus memang ada di dalam diri kita sebagai orang percaya, kita akan bersuka cita atas Kristus, kita akan semakin mengasihi Kristus, semakin meninggikan Kristus, dan akan menceritakan kemuliaan Kristus kepada orang lain. Slide berikutnya, sehingga belum sampai sini. Ayat-ayat itu juga mengajarkan hakikat Allah Tritunggal, karena ada Allah Bapa, ada Yesus Kristus, ada Roh Kudus. 3 pribadi yang berbeda tapi perannya sama. Ya, bahwa Bapa mengutus Yesus Kristus mengutus Roh Kudus. Ya. Dan Roh Kudus hanya menyampaikan apa yang didengar dari Yesus, Yesus menyampaikan apa yang didengar dari Bapa. Ini memperlihatkan bahwa ada 3 pribadi dalam Allah Tritunggal, ketiga-tiganya Allah tetapi ketiga-tiganya esa, satu ya. Maksudnya 3 di dalam 1. Ya, slide berikutnya. Roh Kudus tidak bertindak atas kemauannya sendiri, tetapi tunduk kepada Bapa dan Anak. Seperti anak mengucapkan apa yang didengar dari Bapa, dan Roh mengucapkan apa yang didengar dari Yesus. Slide berikutnya. Roh Kudus akan melengkapi pengajaran atau wahyu dari Allah Bapa tentang Yesus kepada kita orang percaya. Dan ketiga Allah Tritunggal ini setara, sama-sama Allah tetapi berbeda peran. Namun tiganya adalah Allah yang esa. Slide berikutnya. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kalau memang Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita, ada di dalam diri kita, maka kita akan tidak perlu dipaksa-paksa untuk memuliakan Yesus. Entah itu gembala sidang, entah itu guru sekolah minggu, entah itu orang tua, enggak perlu maksa-maksa kita untuk memuliakan Kristus. Hidup kita akan by nature, secara alami, ya, bukan by nature, maaf. Secara pertolongan Roh Kudus kita akan hidup benar bagi Kristus, enggak perlu dipaksa-paksa. Orang enggak perlu mengingatkan untuk sekolah minggu, orang enggak perlu mengingatkan untuk baca Alkitab, orang enggak perlu maksa-maksa kita taat, patuh kepada orang tua. Karena itu sebagai by product gitu ya. Tahu ada Roh Kudus dalam diri kita, produknya, hasilnya kita memuliakan Kristus dengan jalan hormat, patuh pada orang tua. Dengan jalan menyukai firman-Nya. Itu sudah by product. Kalau memang ada Roh Kudus di dalam diri kita, Dia akan menolong kita memuliakan Yesus Kristus. Slide berikutnya. Ya, perbuatan itu akan datang tanpa paksaan. Ya, mungkin kalimat yang saya tuliskan kurang tepat, bukan secara alami. Kalau secara alami kita dibawa oleh natur dosa. Tapi kalau kita ada di dalam diri kita ada Roh Kudus, maka Roh Kudus bekerja untuk produksi buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan, penguasaan diri dan sebagainya. Ya. Itu sudah menjadi produk dari hidup kita. Sehingga disuruh belajar Alkitab enggak akan terpaksa. Disuruh menaati firman Tuhan enggak akan terpaksa. Disuruh menghormati taat pada orang tua enggak akan terpaksa. Disuruh belajar jujur enggak akan terpaksa. Karena ada Roh Kudus yang membuat kita mau meninggikan Kristus, memuliakan Kristus dengan hidup yang benar. Sehingga kalau ada remaja yang percaya Yesus, kemudian talentanya banyak, penampilannya sering di depan bagian sini, tapi kemudian hidupnya enggak benar, itu enggak cocok dengan dia. Ya. Kalau memang Roh Kudus ada di dalam diri kita, itu akan menghasilkan tuh ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan, penguasaan diri. Slide berikutnya. Sehingga ini sebagai penutup ada beberapa pertanyaan evaluasi kita masing-masing. Tanya kepada diri sendiri, ini juga saya tanyakan pada Apakah Bapak Ibu Saudara mengalami Roh Kudus secara bertahap?
ya, membimbing kita dalam seluruh kebenaran, khususnya kebenaran tentang Kristus saat belajar firman Tuhan. Lah Pak, saya nggak belajar firman Tuhan. Ya, itu yang bahaya ya, maka belajarlah firman Tuhan. Karena Roh Kudus bimbingnya lewat itu. Kalau saudara jawab tidak, bahaya nih. Oke, slide berikutnya, pertanyaan kedua. Apakah Anda mengalami pelayanan pribadi Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu Saudara saat Dia bekerja menjadikan kita serupa dengan Kristus? Kok kayaknya firman Tuhan ini ngenain saya ya? Mungkin saudara jawab, iya, Dia bekerja secara pribadi. Tapi kalau saudara jawab pertanyaan kedua, enggak. Enggak tuh Pak, saya aman-aman aja, cuek-cuek aja Pak Pendeta khotbah, ngomong ngalur ngidul, ngenain saya atau enggak, saya enggak peduli. Ya. Saudara bisa jawab ini tidak, tapi bahaya kalau tidak. Slide berikutnya. Apakah Anda bertumbuh untuk memahami lebih dalam kebenaran agung kitab suci? Saudara suka kitab suci, suka firman Tuhan, suka firman-Nya, omongannya Kristus, saudara suka. Dan ingin menyenangkan Kristus dan Injil. Oh iya Pak, sekarang saya makin suka belajar Alkitab, puji Tuhan. Tapi kalau saudara jawab, enggak Pak Pendeta. Dari dulu ya gini terus, nggak mau baca Alkitab, nggak mau sekolah minggu, nggak mau berdoa. Jadi Kristen pirang tahun, 40 tahun Pak Pendeta, lah ngopo jadi Kristen. Ya, kalau nggak mau belajar Alkitab ya. Kristen itu Kristus. Kalau nggak mau belajar firman-Nya Kristus, ya ngapain? Slide berikutnya. Apakah hidup Anda semakin berpusat pada Kristus dan memuliakan Kristus? Nah, kalau jawaban dari keempat pertanyaan ini sudah jawabnya tidak. Slide berikutnya. Susah jawab iya dalam keempat pertanyaan itu. Mungkin ada dua penyebabnya. Mungkin saudara sedang tidak berjalan bersama Roh Kudus. Saudara berjalan mengikuti diri saudara sendiri, ego saudara sendiri. Atau mengikuti dunia atau bahkan mengikuti iblis. Diri sendiri, dunia maupun iblis akan hancur. Tujuannya ada, yaitu hukuman kekal. Baik ngikutin diri sendiri, ngikutin dunia maupun iblis sama destininya, tujuannya. Jadi perlu waspada. Kalau pertanyaan tadi jawabannya tidak ya. Atau kedua, saudara nggak pernah percaya Yesus, ngaku-ngaku aja maju ke depan. Pak, saya percaya Yesus, tapi hidup saudara nggak ada perubahan. Ya. Bisa jadi saudara nggak memiliki Roh Kudus, ya. Karena Roh Kudus diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan mereka dari penghakiman Allah. Kalau saudara memang ada Roh Kudusnya dan milik Allah, saudara akan belajar ikut Roh Kudus. Roh Kudus nyuruh diingatkan belajar Alkitab, setia belajar Alkitab, ngerti nggak ngerti belajar, ya belajar. Roh Kudus mengingatkan, ayo berdoa dulu sebelum mulai kegiatan lain, ya berdoa. Dan lain sebagainya, ya apapun itu. Dari perkara-perkara sederhana sampai perkara-perkara yang membutuhkan iman yang lebih besar. Nah kalau saudara nggak ada Roh Kudusnya, saudara bukan milik Kristus. Kalau bukan milik Kristus, kalau tamat, ya udah. Tujuannya neraka. Saya juga nggak bisa ngomong kita nanti ketemu di surga ya. Lalu Tuhan dari surga ngomong, Bel, orang ketemu aku. Karena nggak ada Roh Kristusnya di dalam diri. Nah, itu yang bahaya ya. Jadi kalau memang ada Roh Kudus di dalam diri kita, itu kerjanya Roh Kudus progresif, pribadi di dalam kebenaran dan memuliakan Kristus. Evaluasi diri kita. Oke, kiranya kebenaran firman Tuhan ini meskipun tidak hari Pentakosta menolong kita. Nah, Roh Kudus mengundang kita kalau memang belum percaya. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengar hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Itu ditawarkan dengan cuma-cuma. Tinggal ngambil aja. Kalau enggak mau ya silahkan. Bukan salahnya Tuhan loh ya. Sudah ditawarkan, sudah dipersilahkan. Kalau enggak mau, urusan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kuasa untuk menjelaskan, memeteraikan ada pada Roh Kudus. Hamba-Mu sudah menyampaikan semaksimal yang Hamba-Mu bisa.
tapi karya Roh Kudus lah yang lebih penting dari segalanya. Dialah yang sanggup memperbarui kami menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Dialah yang sanggup memberi terang di dalam kegelapan hidup kami. Dialah yang sanggup mencelikkan mata hati kami yang buta. Kami perlu Roh Kudus-Mu. Sebagaimana yang Kau janjikan, Dia akan mendampingi kami selama-lamanya, bahkan tinggal di dalam hidup kami orang percaya. Ampuni kami kalau selama ini kami seringkali membuat Roh Kudus kecewa dan berduka karena kami bandel. Karena kami memilih jalan kami sendiri, ikut dunia, ikut iblis, atau ikut diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Tolonglah, sejak kami tahu kebenaran firman Tuhan ini, hidup kami mau dituntun, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur atas firman. Haleluya, amin. Mari berdiri, kita merespon kebenaran firman Tuhan ini dengan menyanyi lagu, nyanyian pujian 92, Roh Kudus Pemberi Terang. Kudus pemberi terang, beri sinarmu yang cerlang, agar malam gulita jadi fajar yang cerah. Kudus sucikanlah hati yang penuh celah, oleh dosa dikekang, jiwa tak pernah senang. Roh Kudus pemberi senang, oleh-Mu sedih hilang, hatiku penuh keluh, kini sudahlah sembuh. Roh Kudus, Roh Ilahi, oh tetaplah di hati, hancurkan berhalaku, wujudkan pimpinanmu. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Roh Kudus, jadilah pemberi terang di dalam kehidupan kami orang percaya. Sehingga kami tidak perlu malu dengan sudah berapa lama kami jadi orang Kristen. Tapi oleh kuasa Roh Kudus kami diubahkan meskipun secara bertahap. Tapi kami mengalami perubahan ke arah yang semakin memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas pimpinan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir kebaktian ini, kiranya Tuhan berkenan. Tolonglah kami, karena keluar dari tempat ini tugas kami sama, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah orang di luar sana melihat perkataan, perbuatan, sikap, tingkah laku kami, mencerminkan bahwa ada Roh Kudus hidup di dalam hidup kami. Tutur kata, perbuatan, tingkah laku kami memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Di keluarga, di lingkungan masyarakat, di tempat kami bekerja, di tempat kami sekolah, nama Tuhan dimuliakan. Berkatilah jemaat-Mu satu persatu di dalam kehidupan pribadinya. Izinkanlah mereka melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Mereka merasakan, mengalami penyertaan Tuhan yang senantiasa mendampingi hidup mereka, memberi kekuatan, memberi hikmat,
memberi solusi atas pergumulan permasalahan yang mereka hadapi. Tuhan memberkati tiap keluarga dengan kasih, dengan sukacita, damai sejahtera, dengan kebutuhan yang Tuhan cukupkan melalui usaha pekerjaan mereka. Tuhan memberi rezeki yang berlimpah bagi tiap pribadi, bagi tiap keluarga, sehingga cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kami mengingat Pak Bambang Aribowo yang masih sakit, pulihkanlah oleh kuasa pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas kesembuhan Rafael. Kami menyerahkan Oma Eta yang masih dalam perjalanan, belum sampai ke Maluku. Tuhan sertai dalam perjalanan. Tuhan memberkati tiap jemaat-Mu, apapun yang menjadi pokok doa mereka. Tuhan hadir melawat, dan biarlah mereka senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan. Terima kasih ya Bapa di surga. Sertai kami dalam perjalanan pulang kami ke rumah kami masing-masing. Biarlah kami sampai di rumah dalam keadaan baik, sehat, selamat, menjalani hidup yang mengizinkan Roh Kudus berkuasa, menuntun, memimpin, mengatur hidup kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Saudaraku yang terkasih, kiranya kasih yang dari Allah Bapa, anugerah yang dari Yesus Kristus, hadirat persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput orang percaya. Di dalam nama Yesus yang begitu mengasihi kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Maha besar, oh Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Silakan bersaat teduh sejenak.